warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa aina tadhhabun? Shadaqallahul azim. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada Imam Syekh Wahaput Wahalapan dan seluruh pengurus BKM Musalla yang kita cintai ini, semoga kita senantiasa dalam rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya inilah yang kita inginkan, yang kita cita-citakan dalam perjalanan kehidupan kita adalah senantiasa dalam rahmat Allah. Sehingga segala perkataan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala apa yang kita lihat senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita gerakkan langkah kaki kita, di sana ada bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah merupakan uswah dan qudwah kita. Banyak sekali sunnah-sunnah Rasulullah yang bisa kita lakukan setiap harinya. Mulai dari sebelum kita tidur sampai kita tidur dan bahkan sampai kita bangun kembali. Maka ini bagian dari sunnah Rasulullah. Dalam sebuah hadis sahih sering kita dengar bahwa sesungguhnya Bani Adam itu diikat dengan 3 ikatan, maka akan lepas dengan 3 perbuatan. Ketika dia bangun maka ingat Allah. Maka alhamdulillah tadi waktu kita bangun kita sudah baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian kita mengambil wudu. Alhamdulillah kita sudah berwudu sebelum salat. Kemudian kita salat berjamaah seperti ini. Dan insya Allah ini adalah merupakan energi yang luar biasa. Makanya Rasulullah itu kalau mengangkat pemimpin, kenapa memilih pemimpin yang rajin salat? Karena lebih kuat, lebih energik, ya. Maka insya Allah ke depan siapapun pemimpin yang akan kita pilih, maka carilah pemimpin yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Yusuf pernah menawarkan diri menjadi menteri pertanian, menjadi raja, beliau punya 2 syarat. Qala ja'alni ala khazainil ard, inni hafizun alimun. Jadi siapapun di antara kita yang punya 2 syarat ini, apapun dalam urusan apapun, boleh kita mengajukan diri sebagai seorang pemimpin. Yang pertama hafizun, amanah, penjaga. Jadi ketika diberikan amanah kepada pemimpin tersebut bisa menjaga. Jangan terbalik. Berunyuh, rusak. Ya, hafizun. Nah, yang kedua adalah alimun. Dia punya keahlian di bidang itu. Masya Allah. Ini 2 karakter pemimpin yang diharapkan dalam sebuah kepemimpinan yang ahli dan amanah di bidang itu. Jamaah rahimakumullah, dalam surah At-Takwir yang kita bacakan tadi ayat 26 Allah berfirman, "Fa aina tadhhabun?" Maka kemanakah kamu akan pergi? Masya Allah. Jadi kalau kita buka Al-Quran, maka salah satu bentuk nasihat Al-Quran adalah banyak pertanyaan di dalam Al-Quran. Afala yubsirun? Apakah kamu tidak melihat? Afala tadabbarun? Apakah kamu tidak tadabbur? Ya. Awalam yarau? Apakah kamu tidak memperhatikan? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Dan seterusnya dan seterusnya. Apa manfaat, apa makna daripada pertanyaan yang ada dalam Al-Quran? Yang pertama adalah di sini memberi makna bahwa salah satu metode memberi nasihat adalah bertanya. Salah satu cara untuk mencerdaskan hamba adalah dengan banyak pertanyaan. Maka kalau hari ini anak kita sebentar lagi juga akan ikut ujian, kan? Padahal kalau kita tanyakan ujian tiat-at. Nah, tapi selalu ada ujian. Ada ujian harian, ada ujian mingguan, ada ujian bulanan, ada ujian semester, ada ujian tahunan. Nah, ini tidak lain adalah untuk mencerdaskan agar kita pandai. Yang kedua adalah untuk menyadarkan. Nah, di sini dalam surah At-Takwir Allah bertanya kepada kita, "Fa aina tadhhabun?" Maka kemanakah engkau akan pergi? Kalimatnya singkat, tapi di sini butuh perenungan. Maka Allah berikan kepada kita paling kurang 3 potensi. Allah berikan kepada kita adalah potensi otak. Itu yang gujuk otak. Untuk apa? Agar kita masukkan dengan ilmu. Allah berikan kepada kita potensi hati. Untuk apa?
agar kita bisa merasa. Allah berikan kepada kita potensi jasad, najaro, nagaki, ya, namata. Jadi semua perangkat tubuh tanyanya adalah untuk melaksanakan. Maka maka di antara doa yang kita minta kepada Allah zikir pagi dan sore adalah kita minta kepada Allah agar Allah melindungi kita dengan dua penyakit. Penyakit dan penyakit kaslan, malas. Ya. Kemudian penyakit lemah, baik lemah dah. Nyokot le penyakitnya buat dah. Lemah dah. Ya. Jadi baik lemah. Jadi segera bangkit. Makanya ciri orang sukses adalah mereka bangun lebih cepat. Ya, bangun lebih cepat, kemudian dia bekerja di pagi hari. Masya Allah. Jadi sekali lagi, fa'aina tadhhabun, ketika Allah bertanya kepada kita, yang pertama mengandung makna adalah untuk mencerdaskan, kemudian untuk menyadarkan. Maka yuronyo kadang-kadang ane katanya perletan yang tin. Entah ya rok, kadang si nane mirah itu dia ni. Katanya, tapi begagat. Katanya beta tampa, karena di katanya udah nampak je mumang. Bunuh putran tanya, karena kata tampa, beta tampa, katanya begat. Nak riyah ke? Nyolong, nyoyah dro ke? Jeh mak ke? Nyan adik ke? Ini penting. Nah, kadang-kadang ketika mereka sudah jauh dari agama Allah, maka kita tanyakan, nak katuri Islam? Nak kedepu agama Islam? Nah, hari ini kan banyak kali pelecehan. Islam dilecehkan, Al-Quran dilecehkan, mandum dilecehkan. Maka salah satu hal yang kita fahami bahwa adalah mereka itu tidak paham apa itu Islam. Mereka tidak paham apa itu Al-Quran. Mereka tidak paham apa itu azan. Ya. Ini sangat sederhana sebenarnya jawabannya. Maka perlu kita tanyakan kembali, tahukah kamu apa itu Islam? Tahukah kamu apa itu Al-Quran? Tahukah kamu apa itu azan? Tahukah kamu semua nilai-nilai yang ada dalam agama Islam? Yang tanya urang. Ada tiga dalam. Ya uragam pahit tanayong. Irok agam puinang. Tatanyong. Karena naurung orang hai turi rot agam tahinang. Ini mohon maaf. Yang dulu kita tak pernah membayangkan hari ini terjadi, Pak. Hari ini terjadi, Bu. Nauragam kawin sama uragam, ya kiban. Saya nggak tahu apa namanya. Mana kasus mendang. Apakah LGBT atau apalah namanya. Nauragam kawin ngauragam. Dah melakai deh. Miagam, itu merumpak miagam, imulha, pakan merebutkan, bukan gadis ya, betinanya kucing. Jadi itu pun sih, miagam nggak miagam, imulha. Kata itu luka-luka, dunianya perebutan betina kucing. Ashe agam nggak ashe agam, imulha. Itu apa? Perebutan ashe nang. Mau rojo? Dia ada pegahanan, baik viral dah. Mau dah depucit. Karena itu pendidikan yang tidak kita sengaja. Karena hari ini anak kita itu 24 jam dengan HP. Ya. Dulu mungkin orang mau ke bioskop, pikir-pikir leh. Nak jak bioskop mana mangan? Nak boleh, nak piah apa boleh? Nak boleh koko, dumpat nak bioskop. Apa saja bisa dinonton, apa saja bisa dilihat, apa saja bisa diakses. Maka kita ingin menyarankan bahwa hari ini HP tolong dikontrol untuk anak-anak kita. Kita menglangkama buat pengumuman dulu. Wahai anakku, sebangsa, seagama dan senegara. Karena kalian mau tidur dan masuk kamar, mohon kumpulkan HP di tengah ruang kamar. Yang kunci, coba kunci simpan. Bejo baji, buka dong. Ya. Nah ini penting. Untuk apa? Inilah yang merusak keluarga kita hari ini. Bahkan suami istri yang pulang di rumah pun tidak sempat berbicara dengan suami dan istri kena sibuk dengan HP ini. Ya. Nanti urung jak tengah jalan, redlang lubang trotoarnya, naya mupok metodeng. Ada bodoh-bodoh. Pulang ke canggih je puduk ba Honda, je puduk ba motor. Koin aja je puduk. Ya, ini hati-hati. Nah, jadi pertanyaannya apakah itu menghambat kecerdasan umat? Bukan, justru itu mencerdaskan umat. Hanya saja apa yang kita akses. Ya. Jadi ini penting.
Fa aina tadhhabun, ini sebuah pertanyaan untuk menyadarkan kita. Maka termasuk tadi saya sampaikan, tanyakan pada anak kita. Kalau sudah terjadi perubahan gaya hidup, tanyakan, "Dro ke agam puineng?" Menyo agam, buatlah kamu bersikaplah seperti agam. Nyero ke inang, bulage urineng, lagi naju. Bet rubah-rubah ciptaan Allah. Dan hari ini adalah aneh bin ajaib. Nauragam, kawin ngoragam. Dan bahkan juga ada seorang laki-laki juga bisa melahirkan seorang anak. Ada yang lebih aneh lagi. Seorang laki-laki sebagai seorang istri, dia punya suami 2 orang laki-laki, ini gimana nak pegang? Yang dipegang bahasa Malay, yang pegang bami ong lebih Malay tu lah. Maka Allah menyebutkan walaqad zara'na di jahannam katsira. Ya, maka dipenuhi neraka jahanam itu. Ya, cukup banyak. Siapa mereka? Punya akal. Punya akal, mereka tidak berfikir. Punya hati, tidak merasa. Punya mata, tidak bisa melihat. Mereka lebih rendah daripada binatang. Ini penting. Maka dalam ceramah-ceramah para ustadz, para tungku disampaikan bahaya LGBT ini, kalau bahasanya boleh disampaikan, atau yang sejenisnya. Yang pertama, merusak pribadi orang tersebut. Yang kedua, merusak fitrahnya. Fitrahnya seorang laki-laki adalah tertarik melihat seorang perempuan. Yo kakoslet ini. Yo na rahmat nikmat Allah kejuk laulai kakoslet. Ha? Dia ka urinang kana-kana. Jadi justru sebaliknya. Ya. Nah, ini koslet. Penyembuhannya sangat berat. Dan ini sangat menyedihkan. Kalau kaum LGBT ini hadir, maka urinangnya kaji laki maah yo ana saya lamar le. Nai lamar tu sama roh. Pamnya lagi yang kejadian, tenan ke bayi hei mak ke mak ke bayi hei. Oh mak agam, nya lagi an hei. Oh ayah agam itu kemungkinlah. Aneh. Maka kita berdoa kepada Allah, penyakit ini jangan sampai hadir ke tengah-tengah masyarakat kita. Bagaimana hukumannya? Kalau dia seorang gay, maka hukuman yang paling rendah adalah dibunuh. Anak perlu dek urugnya nih. Kalau dia seorang lesbi, maka hukuman yang paling rendah adalah dinaikkan ke sebuah tempat yang paling tinggi, didorong dan mati. Sudah cukuplah apa yang terjadi pada kisah kaum Nabi Lut. Baik dia tulang. Dan ini predator, Pak. Tengku mak mentuanya predator. Bahkan sebuah keluarga sekalipun, kalau penyakit ini ada pada seorang ayah, maka ayah tersebut akan menjadi predator bagi anaknya. Runyo, relah. Ya. Dan Allah disiksa tempat tersebut, kaum Nabi Lot tersebut disiksa sampai bawahnya ke atas dan atasnya ke bawah. Jadi pelita tanyong, saya kamlain bacut, datanyong. Nah, ini perlu kita tanyakan. Maka salah satu bentuk cara Al-Quran memberikan nasihat adalah pertanyaan. Fa aina tadhhabun? Maka orangnya besarin datanyong. Datang angkat zero pemimpin datanyong. Drone tau. Pemimpin, saya yang angkat rakyat, petugas drone. Ya, pada tanya, tugas lo mengayomi rakyat. Alhamdulillah. Teman najik lo tanya sebuah pertanyaan, apabila drone kaji ke pemimpin ternyata bukan mengayomi rakyat. Jik lo ingat, katanya mungkin, jut, dah buktikan, buka kontrak. Apa jenuh nanti pemimpin udah ada pingat, hanya ada pingat. Ini kalau nggak salah pernah saya baca di Turki itu, kalau ada orang demo, itu bukan diusir, Pak. Bukan diusir, apalagi disemprot, apalagi dipukul, apalagi dibunuh. Itu kan suara rakyat yang mau disampaikan. Bagaimana mereka memperlakukannya? Yutamong. Tamong nang sabar ruangan, joi nyotanya silah, joi kupi le. Pajo kue-kue hendak ya, mau dikrek. Diskusi dari hati ke hati. Ada apa masalahnya? Oh kamu masalah pertanian, oke. Di sudut sana itu ada menteri pertanian, kayak kaduk yukenan. Kira-kira mana lah bahasanya? Oh kamu masalah keuangan. Itu ada menteri keuangan, silakan kamu berjumpa dengan mereka. Jadi semua keinginan dan sesuatu yang mereka ingin sampaikan diberikan solusi kepada orang yang akan mengatasi ahli di bidang itu. Selesai persoalan mereka pulang dengan tertib. Kasihan kita hari ini, Pak. Pemimpin itu dari rakyat, tapi setelah diangkat lupa dia dari rakyat. Hingga nasabah istilah kalau pemimpin nafaya kursi. Menanji ke pemimpin
Dua ayat dengan kursi. Nah urung pegah kan. Padahal ayat apa pun. Ya, ini perlu kita diingatkan. Maka Rasulullah dan para sahabat, mereka sangat sering berjumpa dengan sahabatnya dan berkata, berikan nasihat kepadaku. Ini luar biasa. Seorang suami minta nasihat kepada istrinya, seorang istri minta nasihat kepada suaminya, seorang orang tua minta nasihat kepada anaknya, seorang anak minta nasihat kepada orang tuanya. Ini sunnah. Ya, seorang tetangga minta nasihat kepada tetangganya. Kalau kita sudah sering meminta nasihat, maka insya Allah kita akan menjadi orang baik. Kalau dinasihatin pun kita akan menerimanya. Fa'aina tadhhabun. Kalau seandainya pertanyaan yang kita tanyakan pada seorang pemimpin hari ini, terkadang seorang pemimpin pun nggak bisa menjawab kalimat yang singkat ini. Kenapa? Karena kita melihat banyak sekali penyelewengan, banyak sekali kezaliman, banyak sekali kejahatan. Kalau seandainya pertanyaan fa'aina tadhhabun kita tanyakan pada seorang anak laki-laki dan perempuan hari ini, terkadang mereka keberadaannya pun belum tentu bisa menjawab ayat ini. Seandainya pun kalimat ini kita tanyakan pada seorang ustadz, seorang kiai, seorang tengku, penceramah, ini mohon maaf, karena ada dosa penceramah dalam sebuah hadis disebutkan. Ada dosa seorang ustadz yang nanti ternyata mereka masuk neraka. Sehingga penghuni neraka bertanya, bukankah dulu kamu seorang ustadz, seorang kiai, seorang tengku, memberikan nasihat kepada kami? Jawabannya benar. Maka penghuni neraka juga balik bertanya, kenapa kali hari ini kamu masuk neraka? Dia menjawab, aku menyampaikan sebuah kebenaran, tapi aku melaksanakan sebuah kesalahan. Jadi beratnya. Kita pegah gua, ayo bersedekah. Jarang dalam sedekah. Pegah gua, mari solat tepat waktu. Mana ada sembahyang. Kita pegah gua bergagal dengan keluarga kita yo. Di rumah tamtum tapi piring ipo, sendok ipo, garpu ipo, tiga belangang ipo. Kadang-kadang kompor gas ipo. Ya. Tiba pegah pertanyaan. Ya, pertanyaan. Nah, coba kita buka. Wa fi anfusikum afala tubsirun? Pada diri kamu, tidakkah kamu melihat? Tiga kata kalau nyo jaro, putra teman jaronyo. Tidak ada jawaban. Berarti jaro you sedekah, you berzikir. Tidak kalau lalu buat cermin, putra teman matayong. Tatayong. Tapi beji urung bangai sampai temayong nah jawaban. Yang diharapkan di sini adalah ketika pertanyaan itu kita tanyakan pada diri kita, mudah-mudahan kita dapat jawabannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pada kita untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Allah tanyakan kepada kita, tentunya dengan melihat tafsir dari ayat dan hadis tersebut. Sehingga semua peran kita di dunia ini bisa kita perankan karena kita paham apa fungsi dan tugas kita. Kita berdoa kepada Allah, lahirlah pemimpin-pemimpin yang taat kepada Allah sehingga rakyatnya juga taat. Lahirlah mereka semua diberikan amanah yang taat kepada Allah sehingga bisa memberikan kebaikan dan kesejahteraan kepada kehidupan masyarakat. Dan paling kecil adalah tanyakan pada diri saya, fa aina tadhhabun? Holong nuja. Mudah-mudahan jid tajawub kita akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di dunia ini. Dan yang terakhir adalah dengan kita bisa menjawab pertanyaan dari Allah, dengan kita mengamalkan kebaikan yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, semoga kita bisa mendapatkan surga Jannatun Naim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.